Selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Baik yang ada di dalam ruangan gereja, di rumah masing-masing, dan dimanapun saudara dapat mengikuti kebaktian petang hari ini, kebaktian pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan marilah kita siapkan hati kita masing-masing untuk kita merenungkan firman Tuhan pada petang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kita akan nyanyikan sebuah pujian dalam buku Psalm nomor 196. Alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta. Dia selalu hingga tercapai kesempurnaan. Alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta. Selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Saudara-saudara, sungguh hidup ini akan terasa sangat indah bila kita menyadari, kita meyakini, kita merasakan Allah beserta dengan kita. Apapun yang kita alami dan terjadi akan membawa kita ke arah satu titik, yaitu kesempurnaan. Seperti yang tersurat di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Allah, yang dipanggil menurut rencananya. Dan rencana Allah ada supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kita akan mohon kemurahan Tuhan. Alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta. Dia selalu hingga tercapai kesempurnaan. Alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta. Dia selalu menyucikan hingga
tercapai kesempurnaan. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di dalam sorga, segala puji, hormat, serta kemuliaan kami atur persembahkan kepadamu. Bersyukur pada petang malam hari ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kami di tengah-tengah satu situasi, masa-masa yang sukar ini. Kami masih mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu kami mohon kemurahan-Mu, beri kiranya kami kasih karunia untuk dapat mengerti firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyingkapkan rahasia-rahasia kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih dan urapi kami, hamba-Mu untuk dapat menyampaikan, meneruskan firman-Mu kepada jemaat Tuhan yang sangat menghauskan, merindukan, dan mendambakan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Roh jahat, roh najis, roh pencuri, pembunuh yang coba untuk mengganggu dan mencuri firman-Mu, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami perintahkan untuk berdiam diri dan meninggalkan areal tempat kami beribadah. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menguasai kami. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, petang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan pelajaran firman Tuhan. Pada hari Rabu yang lalu kita sudah membaca dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4. Ya, pada waktu itu kita masih membahas tentang kehendak Tuhan yang sangat prinsipil, yaitu kesucian hidup ini. Dan waktu itu saya sampaikan kepada saudara, kesucian hidup itu meliputi beberapa banyak hal. Ya, baik dalam pernikahan, dalam kehidupan berkomunitas, bermasyarakat, kemudian sebagai umat Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan dalam hidup, dalam menghargai persembahan atau berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 5 perkara waktu itu, tetapi saya sudah sampaikan bahwa awal mula pertama daripada semuanya itu, kekudusan dimulai dari rumah tangga atau dalam kehidupan nikah. Saudara-saudara, dan itu akan indah dalam kehidupan kita. Tapi selanjutnya, saudara, hidup ini bukan hanya hidup sementara di dunia ini, tetapi hidup ini akan diteruskan, dilanjutkan di balik seberang kematian. Artinya kematian kita tidak akan mengakhiri hidup kita, tetapi itu akan membuat kita berpindah dari hidup yang fana kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu petang malam hari ini tema firman Tuhan adalah kita perlu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal. Saudara, puji Tuhan, dan kita akan meneruskan membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4, ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara, 2 ayat firman Tuhan pada malam hari ini kita akan sama-sama renungkan, kita akan sama-sama sharingkan ya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat ini tentang orang yang sudah meninggal. Ya, satu hal yang perlu kita mengerti bahwa mati atau meninggal dunia itu adalah satu kepastian, saudara. Bukan mungkin atau barangkali, tetapi itu satu kepastian. Seperti firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-9, saya akan membacakan Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Saudara, ini terjemahan baru. Kalau terjemahan lama berbunyi demikian. Sedangkan manusia telah ditentukan satu kali akan mati. Dan kemudian daripada itu datang hukuman. Jadi dalam terjemahan lama ini yang mengandung suatu hal yang dikatakan ditentukan. Sedangkan manusia telah tentu satu kali akan mati. Jadi kematian itu suatu ketentuan, suatu keniscayaan. Dan tidak ada orang yang tidak akan mati. Dalam bahasa Jawa itu manusia tidak bisa melungsungi. Kalau ada beberapa jenis hewan, binatang itu bisa melungsungi atau ada berganti kulit seperti ular misalnya dan lain-lain, saudaraku ya. Tetapi manusia ditentukan satu kali akan mati. Kecuali satu orang yang sudah tercatat dalam Alkitab tidak mati, namanya Henoh, yaitu keturunan ke-7 dari Adam. Jadi nenek moyang daripada Nuh dan Abraham. Saudara, tetapi setelah itu tidak ada seorang pun yang tidak mati. Nah, saudara, jadi kematian itu suatu keniscayaan, sesuatu yang sudah pasti. Sebab itu Paulus mengatakan tadi dalam surat Tesalonika, saya tidak mau kalau kamu tidak mengerti tentang orang yang sudah mati. Ya, maksudnya Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Tesalonika supaya orang-orang Tesalonika itu mengerti tentang orang yang mati. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dikatakan supaya kamu itu tidak berduka cita. Ya, seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, tidak percaya Tuhan Yesus, wah mereka itu sangat terpukul, saudaraku, waktu datang kematian. Sebab dianggap kematian itu suatu musibah begitu, suatu malapetaka yang terjadi. Sehingga mereka seringkali sudah berhari-hari, bahkan dalam tradisi orang Yahudi itu dikatakan mereka bisa menyewa orang untuk menangis, berkabung, saudara. Ya, puji Tuhan. Sebab apa, saudaraku? Kematian itu memang kalau dilihat secara manusia itu mengerikan. Tetapi firman Tuhan tadi sudah katakan bahwa itu mau mesti datang, mesti mati. Manusia sudah mati. Sebab itu kita perlu tahu, ya. Kemudian mengapa manusia mesti mati? Dalam Roma pasal 6 ya saudaraku ya, Roma pasal 6 ayat yang ke-23 itu disebutkan, karena upah dosa itulah maut atau kematian. Tetapi karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini tentang kematian lagi.
saudara ya. Jadi kematian itu merupakan upah dosa. Saudara, firman Tuhan mencatat di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, dikatakan Tuhan berkata kepada Adam waktu itu, kamu boleh makan semua buah-buahan dalam taman Eden ini dengan bebas, tetapi satu buah pohon yang di tengah-tengah taman itu yang bernama pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, jangan kamu makan. Waktu kamu makan, kamu akan mati. Ini ketentuan firman Tuhan. Saudara-saudara ya, dan pada waktu itu tercatat dalam kitab Kejadian pasal 3, itulah drama ilahi yang tercatat. Bagaimana manusia yang tadinya menikmati persekutuan dengan Allah dengan indah di Taman Eden, menikmati berkat yang limpah. Pada waktu mereka makan, mengambil buah tentang pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, Alkitabnya pada waktu itu mereka mati. Memang jasmaninya mereka masih hidup, tetapi rohnya mati. Putus hubungan dengan Allah. Mereka tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan, bahkan merasa takut, merasa malu, mereka sembunyi di balik semak-semak, bahkan coba menutupi dirinya dengan daun ara. Karena mereka malu, mereka telanjang. Tapi waktu itu Tuhan mencari, Adam, di manakah engkau? Ya, jadi Adam mendengar seruan Tuhan ini, tetapi dikatakan, aku takut, aku malu. Sebab aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Nah, Tuhan berkata, dari mana kamu tahu kalau kamu telanjang? Pasti kau sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Nah, saudara-saudara, sejak saat itulah kita melihat bahwa upah dosa itulah maut. Upah dosa itu kematian. Dan kematian itu membuat mereka takut di hadapan Allah. Jadi saudara, kematian yang pertama itu kematian rohani, artinya kita dipisahkan daripada Allah, dipisahkan daripada Tuhan, sehingga kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Saudara-saudara, nah itulah saya sebabkan tadi bahwa kematian itu suatu keniscayaan. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, saya mau engkau mengerti tentang orang yang sudah mati. Tetapi ayat ini dalam Roma pasal 6 ayat 23 itu menyambung, upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah itulah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah ini kabar baiknya, kabar kesukaan. Dalam Ibrani itu sudah ditentukan manusia mati dan setelah itu dihukum atau datang hukuman. Tetapi kita membaca ini, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus memberi kita hidup yang kekal. Nah inilah yang perlu kita ketahui. Inilah yang perlu kita pahami betul, saudaraku, supaya kita tidak berduka cita. Nah puji Tuhan, saudaraku. Sebab apa orang berduka cita? Karena orang tidak mempunyai pengharapan. Tersurat di dalam Efesus pasal 2, saya akan membaca Efesus pasal yang kedua ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ingatlah bahwa dahulu kamu pada lahirnya kafir dan dikatakan tidak bersunat oleh orang-orang yang dikatakan bersunat, yang pada lahirnya dibuat dengan tangan manusia. Tatkala itu, maksudnya tatkala kamu dikatakan orang kafir itu, kamu jauh daripada Kristus, tidak mengenal Kristus, asing daripada hak orang Israel, dan orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu, dengan tiada berpengharapan dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini.
Saudara, ini keadaan manusia pada umumnya begitu. Ya. Pada umumnya. Pada waktu kita belum mengenal Kristus, adalah manusia disebutkan manusia kafir atau manusia tidak bersunat, dan kita tidak mempunyai pakat perjanjian dengan Tuhan, tidak mendapat bagian apa-apa, dan kita tidak berpengharapan dan tidak bertuhan di dalam dunia. Pada hakikatnya, di luar orang Yahudi, manusia tidak mengenal Tuhan. Mereka mengenal Allah, ilah, tetapi bukan Tuhan. Ilah itu berupa berhala, patung, dan penyembahan-penyembahan yang lain. Ya, mereka menyembah batu, menyembah pohon, menyembah tiang-tiang berhala. Itu bukan Tuhan. Jadi manusia itu tidak mempunyai Tuhan. Dan pada waktu itu mereka tidak mempunyai pengharapan. Pada waktu mereka mengalami kesukaran, pada waktu mereka mengalami masa kepicikan, mereka tidak bisa berseru kepada siapa. Oh saudara-saudara, cilaka waktu itu. Nah itulah sebabnya maka Paulus katakan, orang yang tidak mempunyai pengharapan itu, waktu terjadi kematian atau salah satu anggota keluarganya meninggal, maka mereka sangat berduka cita. Terutama bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengenal Tuhan. Mereka akan berkabung, berkelebihan dan sebagainya, karena mereka pikir Tuhan, mereka sudah habis waktunya atau habis sejarahnya. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, kita ini adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan. Sebab itu Paulus ingin memberitahukan kepada kita, kamu harus tahu orang yang sudah mati. Nah sekarang masalahnya, bagaimana kalau orang sudah mati itu? Ya ada dua hal, saudaraku. Ada dua hal. Orang yang mati di luar Kristus, bagaimana? Demikian juga orang yang mati di dalam Kristus. Nah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas, ya mungkin saya tidak akan membaca seluruhnya, saudaraku. Injil Lukas, ya. Lukas pasal yang ke-16, ya, itu ada tersurat di sana tentang pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan mengajar dalam bentuk perumpamaan. Tapi kalau perumpamaan itu bagi saya, saudara, lebih mempunyai satu nilai pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi secara nyata, kemudian dijadikan satu ilustrasi begitu. Karena kalau perumpamaan itu sudah di skenario begitu rupa wujudnya sehingga merupakan suatu pengajaran. Nah, Tuhan Yesus mengajar di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat 19 sampai 31, saudaraku. Sambil saudara membaca Alkitab, saya akan menceritakan bahwa digambarkan ada dua jenis orang. Satu itu orang kaya, hidupnya mewah, berlimpah-limpah kekayaannya, dan tiap-tiap hari makan, minum dalam pesta pora. Kemudian ada seorang miskin, begitu miskin, namanya Lazarus. Begitu miskin orang ini mungkin belum makan, dia datang di depan rumah orang kaya ini dengan mendelosor di depan pintu. Ingin menikmati makanan, tidak dapat. Karena disambut oleh anjing-anjingnya orang kaya ini, saudaraku. Tetapi dikatakan bahwa anjing itu menjilat luka-luka daripada Lazarus ini. Dia mungkin boroen, saudaraku, ya, lukanya dijilat oleh anjing ini. Tetapi diceritakan bahwa Lazarus yang miskin itu kemudian mati. Tetapi Alkitab menulis bahwa
Malaikat-malaikat menyambut dia, dibawa kepada pangkuan Abraham. Dan itu berarti di dalam Firdaus, di dalam kebahagiaannya. Diterangkan lagi dalam Lukas 16 ini, tidak lama orang kaya juga mati. Nah ini menunjukkan bahwa orang kaya, orang miskin bisa mati. Orang pandai, orang bodoh juga bisa mati. Ya, demikian juga orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah juga mati. Cuma matinya bagaimana di sini? Dikatakan bahwa orang kaya ini juga mati, tetapi langsung berada di satu api siksaan, di dalam neraka. Dan di neraka itu orang kaya ini melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Sementara dia merasakan panasnya, susahnya di situ, rasa haus, sehingga dia berkata, minta tolong supaya Lazarus datang, mencelupkan jarinya, diteteskan air di lidah saya, karena di sini saya haus. Saudara-saudara, itu kok keadaan. Jadi suatu gambaran yang begitu jelas. Tuhan mengatakan bahwa semua orang akan mati, tetapi tempat setelah mati nyata. Ada surga, ada Firdaus, tetapi juga ada neraka, tempat api yang kekal itu. Saudara-saudara, itu suatu kenyataan. Dan dikatakan di situ bahwa Abraham menyaut kepada orang kaya, tidak bisa. Karena antara kami dengan kamu itu ada jurang yang begitu dalam dan lebar, yang tidak mungkin terseberangi. Alkitab mengatakan tidak mungkin terseberangi. Sehingga kami tidak bisa datang ke situ dan kamu situ tidak bisa datang kemari. Saudara, singkat cerita, maka orang kaya ini minta kepada Abraham supaya Lazarus datang ke dunia lagi untuk mengabarkan berita Injil kepada 5 orang saudaranya supaya tidak masuk di dalam tempat penderitaan itu. Nah, Abraham berkata, tidak bisa. Orang mati tidak bisa bangkit mengunjungi orang yang hidup. Mereka ada Alkitab, mereka ada kitab Taurat yang kamu percaya. Supaya mereka membaca dan percaya firman Tuhan itu, maka tidak akan masuk dalam api neraka. Orang kaya berkata, wah kalau ada orang mati yang bangkit, pasti mereka percaya. Saudara, tapi Abraham, kalau mereka tidak percaya kitab nabi-nabi, tidak percaya juga akan kebangkitan. Nah ini sebetulnya Tuhan Yesus dalam program ini menyindir orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan itu. Saudaraku. Sehingga kalau mereka tidak percaya kebangkitan, tidak percaya Alkitab, ya tidak percaya. Walaupun ada orang mati yang bangkit. Saudara, itu inti daripada cerita atau perumpamaan Tuhan Yesus, pengajaran di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 itu. Nah, saudara, dalam cerita ini saya ingin menyampaikan bahwa di situ Tuhan ingin menggambarkan bahwa kematian itu nyata. Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Nah, masalahnya sekarang, mengapa orang kaya masuk neraka, Lazarus masuk di Firdaus atau disambut di sana. Nah, saudara-saudara, dan inilah yang prinsip supaya kita bisa mengerti, saudaraku. Karena Paulus ingin tahu, ingin memberitahukan kepada orang Tesalonika, kamu harus tahu tentang orang yang mati, orang yang sudah meninggal itu. Ya, orang yang sudah meninggal itu, kalau tidak percaya, itu tempatnya sudah pasti di dalam neraka. Walaupun dia orang kaya, orang pandai, orang pangkat, kalau tidak percaya, itu tempatnya di neraka. Tetapi kalau percaya, tempatnya di Firdaus. Apa dasarnya, alasnya? Yaitu karena orang kaya ini tidak disebutkan namanya siapa, saudaraku. Namanya orang kaya, tidak ada nama. Tetapi Lazarus walaupun miskin ada nama, saudaraku. Ya.
Nah, ini saya sebutkan karena ini penting, karena nanti waktu pada pengadilan terakhir, ya, maka hidup dan mati itu ditentukan oleh nama kita. Nama kita ada enggak tersurat di dalam kitab kehidupan. Nah, saudara, mari kita akan membaca di dalam surat Wahyu, ya. Kitab Wahyu pasal 20, ya. Wahyu pasal 20 kita akan membaca di sana, saudaraku, bahwa nanti pada waktu pengadilan itu buku-buku akan dibuka. Tiap-tiap orang ada mempunyai agenda. Tiap-tiap orang punya catatan di dalam buku itu, kemudian dibuka yang namanya buku kehidupan. Kitab kehidupan. Dan dikatakan di situ dalam Wahyu 20 itu, tiap-tiap orang yang tidak ditulis namanya dalam kitab kehidupan, tidak ada nama terdaftar situ, tidak akan masuk dalam surga, tapi tempatnya di lautan api. Saudara-saudara, dan waktu Yesus mengutus murid-muridnya, dan rasul-rasul itu kembali melaporkan bahwa mereka dapat mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan mengundang mujizat. Tuhan berkata begini, ya, aku melihat bahwa iblis jatuh dari langit, dan aku memberikan kamu kuasa untuk melangkai binatang-binatang berbisa itu, bisa untuk mengalahkan iblis. Tetapi kamu jangan bersukacita karena kamu bisa mengusir setan, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam surga. Nah, ini saudara-saudara, ya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita dalam Lukas pasal 16 ini bahwa hidup dan mati itu ditentukan oleh apakah nama kita tersurat dalam kitab hidup apa tidak. Nah, saudara, manusia pasti mati, tetapi kalau namanya tersurat di dalam kitab hayat atau kitab kehidupan, maka dia akan berada di dalam kerajaan surga. Tetapi orang-orang yang namanya tidak tersurat, itulah yang disebut orang-orang yang tidak punya pengharapan. Maka patut mereka memang berduka cita, tetapi sudah terlambat, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus ingin memberitahukan, itulah perbedaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu, di dalam 1 Tesalonika tadi, ya, 1 Tesalonika pasal 4, tadi saya bacakan ulang, pasal 4 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pula, demikianlah juga orang yang mati di dalam iman kepada Yesus itu akan dibawa Allah besertanya. Ini kabar baik, ini kabar kesukaan, dan ini merupakan suatu suatu penyataan yang sangat jelas dan nyata. Orang yang mati di dalam Yesus, artinya dalam iman kepada Yesus Kristus, dibawa Allah besertanya. Beserta di mana? Di dalam Firdaus. Seperti Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, menikmati penghiburan, menikmati kenyamanan di sana. Sukacita. Oh, puji Tuhan. Bab itu maksud Paulus supaya kamu mengetahui orang yang sudah meninggal. Nah, waktu itu sudah kita bisa mengerti bahwa orang-orang Tesalonika khususnya dan orang-orang Makedonia pada umumnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengenal ilah tetapi berhala-berhala.
penyembah-penyembah patung, penyembah dewa-dewa, dewa Zeus, dewa Hermas, Artemis dan sebagainya. Mereka orang-orang Makedonia beragama, saudaraku, ya, tapi beragama yang tidak percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Seperti waktu di Athena, Rasul Paulus melihat banyak rumah-rumah berhala, tempat-tempat penyembahan, tetapi ada terus itu kepada Tuhan yang tidak kukenal. Mereka itu menyembah Allah yang tidak dikenal. Oh saudara-saudara, sebab itu Paulus nyatakan di sini bahwa orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan itu mereka berduka cita. Tetapi kita harus tahu, dikatakan, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit, kita percaya juga bahwa orang yang mati di dalam iman kepada Yesus dibawa Allah beserta. Wah, ini suatu penyataan yang sangat positif, penyataan yang sangat tegas, memberikan kita penghiburan, memberikan kita suatu kepastian bahwa kita percaya kepada Yesus itu tidak sia-sia. Waktu kita mati, kita dibawa Allah besertanya. Saudara, ini merupakan satu prinsip iman Kristen yang sangat hakiki, yaitu kita diselamatkan. Nah, saudara, apa dasarnya kita dibawa Allah besertanya? Dasarnya bukan karena kita berbuat baik, atau kita berbuat amal dan sebagainya. Nah, inilah satu hal yang sangat prinsip yang perlu kita ketahui, bahwa kita diselamatkan, kita mendapat hidup kekal, bukan karena kita beragama dan sebagainya. Nah, untuk itu maka saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara pada malam hari ini, kita akan membaca, saudara-saudaraku, dasar-dasar yang sangat jelas itu, yaitu mengapa orang kaya masuk neraka dan Lazarus yang miskin masuk ke Firdaus. Dasarnya apa? Apa dasarnya berbuat amal? Tidak. Nah, kalau harus memberi amal dan sebagainya, Lazarus miskin tidak bisa berbuat, saudara. Ya. Sementara orang kaya itu sangat memungkinkan, dia bisa berkorban, bisa berbuat segala sesuatu. Tetapi kan dasar keselamatan itu bukan di situ. Nah, ini yang perlu diketahui oleh setiap orang, termasuk anak-anak Tuhan, supaya mereka jangan berharap diselamatkan karena beragama Kristen. Tidak. Mari sekarang kita akan membaca satu ayat penting di dalam Roma pasal yang ke-10. Ya. Roma pasal 10, kita akan membaca ayat 8 mulai. Ya. Ayat 8 mulai. Tetapi apakah katanya itu? Dekat engkau ada perkataan itu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Yaitulah perkataan iman yang kami beritakan. Karena jikalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, dan yakin di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan selamat. Dari ini dasar. Tadi Rasul Paulus berkata, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit, kita percaya, itu dasarnya. Percaya orang yang meninggal di dalam Kristus Yesus, dalam iman kepada Yesus, akan dibawa Allah besertanya. Nah, ini dasarnya. Rasul Paulus memberitakan firman iman, perkataan iman itu dengan mulut dan hati. Ya, mulut dan hati. Kalau mulutmu mengaku Yesus itu Tuhan dan hatimu percaya, yakin bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, kamu sudah selamat. Saudara-saudara. Nah, apakah tidak perlu kita berbuat amal, memberi sedekah atau berkorban? Ya,
Bukan itu dasarnya. Sebab itu inilah dasar keselamatan kita. Nah, ini yang Paulus katakan kamu harus tahu, ya, orang yang mati. Kemudian karena dengan hati orang percaya sehingga beroleh kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku sehingga beroleh keselamatan. Jadi dekat, saudaraku. Hanya mulut dan hati, kira-kira 1 jengkal saja begitu. Mulut dan hati ini sinkron. Mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, pengakuan kepada umum, kita tidak malu mengaku kepada orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi hati ini yakin, hati ini percaya bahwa Yesus sudah mati tersalib untuk dosa kita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan itu dasar keselamatan kita. Rasul Paulus juga menuliskan ini dalam 1 Korintus 15, itu inti daripada Injil. Ya, inti daripada Injil. Kalau kita percaya kepada Injil, berita keselamatan itu, yaitu intinya adalah Yesus sudah mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan sudah menampakkan diri kepada murid. Itu keselamatan. Itu keselamatan. Oh puji Tuhan, saudaraku. Babnya Rasul Paulus ingin menekankan kepada jemaat Tesalonika yang tadi saya katakan, mereka percaya kepada ilah-ilah, tapi mereka belum yakin kalau mati itu diselamatkan. Bab itu banyak yang berduka cita. Tetapi kepada orang-orang Kristen Tesalonika, Paulus mengatakan, kamu tidak harus berduka cita. Karena kalau kita percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, kita dibawa Allah beserta. Sama. Loh, dasarnya apa? Karena dasarnya iman. Ya, iman. Dan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14, saya membacakan pada saudara, Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai 3 itu mengatakan demikian. Ya. Yohanes pasal yang ke-14, ya, ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Janganlah diberi hatimu terharu atau susah atau gelisah. Percayalah akan Allah dan percayalah akan daku juga. Dalam rumah Bapakku adalah banyak tempat kediaman. Jikalau tiada demikian, niscaya sudah aku katakan kepadamu, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau aku pergi serta sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali lalu menyambut kamu, datang kepadaku, supaya di tempat aku ini ada, di situ juga kamu berada. Ini pernyataan Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Ada rumah di dalam surga bagi kita. Dan Tuhan katakan, supaya di mana aku ada, di situ kamu berada. Itu sebenarnya Rasul Paulus berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, waktu kita mati dalam iman kepada Yesus, saudaraku, kita dibawa Allah besertanya. Beserta di mana Tuhan ada. Ya. Dan ini dinyatakan pada waktu Yesus disalib, saudaraku. Di kanan kirinya ada 2 orang penjahat, penyamun, dan sebelahnya yang sama-sama dihukum mati karena kejahatannya, karena pemberontakannya, saudaraku. Yang satu berkata, loh kamu katanya Kristus, coba selamatkan ini dan selamatkan aku juga. Itu kata salah seorang penjahat yang tidak percaya. Saya seperti mengolok atau menghujat begitu. Tetapi yang satu sebelah kanannya itu mengatakan, loh kamu itu kok tidak takut akan Allah? Kamu kan dihukum mati ini karena kejahatan kita, karena perbuatan kita setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini dia menunjuk Yesus, tidak ada kesalahannya. Kenapa? Dia tahu Yesus mati karena
difitnah atau menanggung dosa. Sebab itu dikatakan waktu Yesus mati kan, Bapa ampunilah mereka semua. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah saudara, ini membuat penyamun yang di sebelah kanan itu mengaku kami ini layak dihukum. Atau mengaku kami ini orang berdosa. Tetapi Tuhan, Engkau mati untuk kami. Maka berkata, Tuhan, ingatlah akan daku waktu Engkau datang sebagai Raja. Tapi Tuhan berkata, pada hari ini aku berkata kepadamu, pada hari ini juga kamu bersama aku ke dalam Firdaus. Bersama aku di dalam Firdaus. Saudara, ini menggenapi pengajaran Tuhan Yesus tadi dalam Lukas 16 bahwa Lazarus waktu mati dijemput oleh malaikat, dibawa bersama-sama dalam pangkuan Abraham. Ini juga menggenapi pengajaran Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 itu, bahwa bila seorang mati di dalam iman kepada Yesus, dibawa Allah besertanya. Saudara, ini nyata. Dan sebab itu saudara-saudara, jikalau Paulus mengatakan bahwa aku tidak mau kamu tidak mengerti tentang orang mati, ini sangat penting. Artinya kita perlu tahu bahwa orang yang meninggal itu jelas meninggal tanpa iman kepada Yesus berada di tempat penderitaan, seperti orang kaya itu. Tetapi kalau nama kita tersurat di dalam buku kehidupan, nama kita disebutkan, di situ namanya Lazarus. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan yang percaya, apalagi kita yang melayani, Paulus katakan nama-namanya tersurat, terdaftar di dalam buku kehidupan. Maka kita yakin, saudaraku, kita mati di dalam iman. Tapi kita perlu mengerti dasarnya, prinsipnya. Kenapa orang yang mati dalam Yesus dipastikan selamat? Nah, saya akan membacakan ayat yang sudah sering saya bacakan dalam Roma pasal yang ke-5, Roma pasal 5 ayat yang ke-8 mulai, demikian bunyinya. Tetapi Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam hal Kristus telah mati karena kita, tatkala kita ditaklukkan oleh dosa. Sedangkan sekarang kita dibenarkan oleh darah-Nya, maka terlebih lagi kita akan beroleh selamat daripada kemurkaan dengan jalan Dia. Karena jikalau kita tatkala lagi seteru Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh sebab kematian anaknya Yesus Kristus, maka terlebih pula kita sesudah diperdamaikan itu, kita beroleh selamat oleh sebab hidupnya. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru supaya lebih jelas, saudaraku ya. Dalam terjemahan baru itu disebutkan kepastian. Demikian saya akan membaca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini dasar pertama. Kristus sudah mati tatkala kita masih berdosa. Jadi waktu kita masih berdosa, Yesus sudah rela mati untuk kita. Bukan waktu kita sudah baik, belum, kita masih berdosa. Kemudian lebih-lebih karena sekarang kita telah diperdamaikan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah ini ada kata pasti. Bukan karena kita sudah baik atau kita sudah suci, tidak. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus, anaknya, lebih-lebih kita sekarang setelah diperdamaikan,
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oh puji Tuhan, ya. Jadi inilah yang perlu kita pahami dan ketahui. Sebab itu pada kesempatan yang indah ini, maka kita perlu saudara-saudara senantiasa memegang pengakuan iman kita ini, bahwa kita sudah diselamatkan. Tapi kalau ada yang ragu-ragu, ada yang masih bertanya, kalau aku mati masuk surga apa neraka ya? Walaupun sudah agama Kristen, saudara. Ya. Atau mungkin ada yang bertanya, wah orang tuaku yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu gimana masuk? Jawabnya sudah jelas. Jawabnya tegas Alkitab. Baca kembali Lukas pasal yang ke-16. Kematian sudah pasti, orang kaya mati, orang miskin mati. Tetapi tempatnya sudah pasti. Orang kaya yang hidup tanpa nama, matinya berada di tempat sengsara dan penderitaan. Tetapi walaupun miskin, ada nama Lazarus. Dan nama itu Alkitab mengatakan, kalau nama kita terdaftar di dalam buku kehidupan, kita bisa masuk di dalam Firdaus yang kekal. Artinya pasti, saudara. Ya, sebab itu Paulus tadi tuliskan, kalau kita percaya Yesus sudah mati dan bangkit, kita percaya tiap orang yang mati di dalam iman Kristus di bawah Allah besertanya. Nah, saudara, ini sangat indah dan ini merupakan kabar yang baik. Sebab itu sekali saya katakan, kalau ada di antara saudara-saudara masih ragu dan bimbang, kalau saya mati masuk mana? Ambil keputusan sekarang. Terima Yesus sebagai juru selamat. Pegang firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 10. Kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, hatimu percaya Yesus mati dan bangkit, kamu sudah diselamatkan. Karena dengan mulut kita mengaku dan dengan hati kita percaya dan kita diselamatkan. Oh puji Tuhan. Saudara-saudara, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada petang malam hari ini mungkin tidak terlalu panjang, tetapi sangat prinsipil, saudara-saudara. Dua ayat yang penting, Paulus ingatkan kita. Jangan sampai kita sebagai orang anak Tuhan, orang percaya, tidak tahu tentang orang yang mati. Karena firman Allah cukup menjelaskan, cukup tegas, cukup jelas. Orang yang mati, di mana berada? Jawabnya itu, kalau kita percaya Yesus, kita bersama-sama dengan Dia. Tidak percaya Yesus, dia terhilang untuk selama-lamanya. Sebab itu saudaraku, ambil keputusan. Sanak keluarga, famili yang belum percaya, kabarkan Injil. Jangan menunggu sudah mati, baru didoakan. Tetapi mari kita doakan mereka. Supaya kita dapat berkata dengan yakin bahwa hidupku ada di dalam Tuhan. Dan selama kita masih hidup, saudaraku, mengapa kita harus berbakti? Mengapa kita harus berkorban? Mengapa kita harus melayani Tuhan? Bukan karena supaya diselamatkan, bukan. Karena kita sudah diselamatkan. Kita persembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya seperti Rasul Paulus katakan, waktu hidup buat Kristus, tapi waktu mati itu untung. Sebab itu waktu kita hidup, setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita jangan hidup dengan sia-sia. Kita harus bekerja buat Tuhan. Dikatakan Paul katakan, bekerja memberi buah. Sehingga waktu kita mati, kita untung. Untungnya kita sudah selamat, tetapi keuntungannya lagi dapat upah, saudaraku. Ya, jadi disinilah yang perlu kita pahami. Kita selamat oleh karunia Allah, oleh anugerah Allah, tetapi kita mendapat upah oleh karena kita berbuat bekerja bagi Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena iman, saudaraku. Tidak ada usaha kita. Itu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan,
Kita diselamatkan oleh anugerah, only by grace, hanya oleh anugerah, bukan karena jasa, bukan karena perbuatan kita. Tetapi perbuatan kita, setelah kita percaya kepada Yesus menjadi orang Kristen, semua perbuatan kita, pelayanan kita, pengorbanan kita diperhitungkan Tuhan sebagai hal yang nanti akan menentukan upah kita, pahala kita. Sehingga kita itu masuk surga bukan hanya selamat, tetapi kita mendapatkan pahala. Ada mahkota yang berbeda-beda satu dengan yang lain menurut 1 Korintus 3. Ya, dikatakan di sana nanti kita mendapatkan pahala. Sebab itu saudara-saudara, puji Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita pastikan hidup kita sudah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mati dalam iman kepada Yesus, kita pasti diselamatkan. Tetapi untuk menerima upah, maka kita harus banyak melakukan bekerja buat Tuhan. Ya, pahala kita ditentukan oleh perbuatan kita. Itu sebabnya maka Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, saudara-saudaraku, tetap iman, pegang iman yang teguh dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan sehingga kamu mendapatkan upah, karena jerih lelah kita tidak sia-sia. Maksudnya jerih lelah yang kita lakukan setelah kita mengenal Yesus itu tidak sia-sia, diperhitungkan oleh Tuhan, kita mendapat upah. Seperti Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 dikatakan, aku telah berusaha bersungguh-sungguh dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku dan memelihara iman. Akhirnya mahkota kebenaran telah menunggu, yaitu yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, hakim yang adil. Oh, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Saya akan tutup dengan satu pujian dalam Psalm nomor 195. Ya, saudara-saudara, nyanyian ini juga indah untuk kita nyanyikan bersama-sama. Saya akan nyanyikan, nanti saudara mengikuti dengan baik. Ya, dalam buku Psalm nomor 195. Puji Tuhan. Dambaan hidup. Bukan dunia beserta isinya yang sanggup memuaskan hidupku. Hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Bukan dunia beserta isinya yang sanggup memuaskan hidupku. Hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Saudara, apa yang menjadi dambaan hidup saudara? Tidak salah kalau seorang pemuda dia mendambakan sekolahnya berhasil, mendapat titel, nanti menjadi orang yang berguna. Tetapi saudara-saudara, apa artinya mendapat segenap dunia ini dengan isinya?
tetapi jiwa kita binasa. Ya, kita masuk neraka. Seperti orang kaya itu, dia tiap hari hidup dalam kemewahan, tapi waktu mati dia masuk dalam neraka. Saudara, sebab itu sementara kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati. Bukan dunia beserta isinya yang sanggup memuaskan hidupku. Hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Bukan dunia beserta isinya yang sanggup memuaskan hidupku. Hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada petang malam hari ini. Kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terlebih firman-Mu yang setelah membukakan rahasia hidup ini Tuhan. Betapa kami bersyukur, beruntung, karena kami menjadi orang-orang yang mengenal Engkau. Lebih dari itu Tuhan mengenal kami. Engkau menjadikan kami umat-Mu, milik-Mu. Bukan karena kami baik, bukan karena kami berjasa, tetapi semata-mata oleh karena korban Tuhan. Tatkala kami masih orang berdosa, fasik, Tuhan sudah mati menebus kami. Dan Tuhan, terlebih Engkau telah membenarkan kami. Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Engkau menjadikan kami milik-Mu, sehingga kami boleh mempunyai kepastian di dalam iman kepada Engkau. Kami diselamatkan, bukan berdasarkan jasa dan perbuatan baik kami, tapi semata-mata rahmat dan kemurahan-Mu. Seperti yang tersurat di dalam Efesus 2 ayat 8. Oleh rahmat Tuhan kami diselamatkan. Dan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus kami dibenarkan. Oh, puji nama Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami mengucap syukur. Kami menjadi orang-orang yang mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Sehingga kematian bukan lagi suatu hal yang menakutkan. Kematian bukan lagi sesuatu yang dahsyat. Tetapi kematian hanya suatu cara untuk kami beralih dari dunia ini kepada hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Engkau teguhkan iman mereka, supaya mereka mempunyai satu iman yang teguh untuk menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Kami hidup sungguh-sungguh beriman kepada Engkau, melayani Engkau. Bab Engkau berjanji jerih lelah kami tidak sia-sia. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami, istri, anak-anak, bahkan siapapun yang Tuhan percayakan bersama kami. Kiranya Tuhan Engkau menyelamatkan mereka, buat mereka bisa percaya kepada Engkau. Bapa, terima kasih Engkau menyempurnakan Tuhan ibadah kami malam hari ini. Dan hamba-Mu hanya menabur, menanam, menyiram, tetapi Engkau yang menumbuhkan. Bab itu Tuhan, kami menyerahkan pada Roh-Mu yang kudus,
agar roh-Mu yang akan meneguhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu dicurahkan atas jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.